Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua di luar sana. Diharap kita semua berada dalam situasi yang sihat. Kepada anda yang belum pernah menonton channel kami, saya perkenalkan diri saya. Saya Nabil dan ini isteri saya, Yeni. Saya warga Malaysia asal dari KL dan Yeni warga Indonesia asli Jakarta. Kami telah terpisah gara-gara COVID-19 selama hampir setahun. Dan video kali ini saya nak menceritakan tentang Yeni yang disahkan positif 19. Dan dia telah dikarantina lebih kurang 8 hari, seminggu lebih. Dan setiap hari Yeni ada hantar video ke saya untuk di-share kepada kita semua, info-info tentang bagaimana PCR test, bagaimana suasana kondisi di pusat karantina. Dia dikarantina di Wisma Atlet Jakarta. Jadi untuk tidak membuang masa, ayo kita nonton video-video yang di-share oleh Yeni dari Wisma Atlet. Tunggu dulu ya, Mbak. Belum ngomongnya. Ngomong kalau, Bu. Maaf, ngomong maaf. Oke. Udah sini ya? Belum aku lihat. Hah? Sekarang? Sekarang? Jangan menjauh, Bu. Selamat sore. Ya, jadi ceritanya Senin kemarin kan ada program gratis buat tes antigen, swab antigen di kantor papa. Ternyata ini reaktif. Nah, habis itu langsung ke puskesmas yang ada di Pancoran. Pas dites 3 hari kemudian ternyata hasilnya positif tapi tanpa gejala. Nah, sekarang ini mau dikarantina dari pihak puskesmas gitu. Nah, sekarang lagi ada di puskesmas. Yang mau berangkat ada di dalam sini. Jadi nanti ini ceritain lebih lanjut bagaimana sih tes antigen, tes PCR. Jadi perjalanan menuju Wisma Atlet. Totally sekitar ada 8 orang. Nah, kita naik ini. Di dalam mobil 10 meter ya, sama tinggi yang kesedembulan tuh. Udah sampai di Wisma Atlet. Jadi kita datang ke sini, diarahin ke sini. Datang ke Wisma Atlet di Kemayoran. Itu jam 18.36 nyampe. Terus diarahin ke sini. Nah, di sini itu bagian administrasi. Nanti dicek dulu, ditanya riwayat sakit gitu sama bagian administrasi kayak gini nih. Jadi kita di sini masih nunggu di kamar berapa kita dapatnya. Baru mau masuk kamar. Kamarnya berapa, Kak? Tunggu dulu. Dia tunggu di depan lift ya. Jangan kalau dia ngajak jangan mau. Tunggu di depan lift aja pokoknya. Nanti saya nyusul ke atas. Oke. 17. Ting tong.
Nunggu agen. Ya nunggu sini. Nah ini kondisinya nih, lantai 28 ada di bawah sini. Tuh, kayaknya dapat tinggi airnya itu. Tinggal ngambil loh, ada dispenser. Ada ya. Pagi. Nah ini tuh pagi ya, sekitar jam 6. Jadi mau ambil makan pagi dan obat gitu. Lokasinya nggak jauh dari kamar, ada di sana. Nah ini kita kalau mau ngambil makan pagi itu sudah disediakan jam 6 pagi. Nah ada tulisannya pagi gitu, dan ini adalah snacknya. Jadi ada snack dan makan pagi gitu, kita ambil. Nah ini makanannya, ada rendang, sayur, tahu, dan telur. Ini snacknya, roti, susu, sama biskuit, dan ada buah, ada minum tuh. Jadi ini sarapan dulu ya. Oke teman-teman, ini habis makan. Nah sekarang itu mau minum vitamin gitu. Jadi pagi hari makan sekalian dikasih vitamin di sini. Di sini adalah suplemen untuk daya tahan tubuh sama suplemen penambah nafsu makan. Oke, kita yang suplemen untuk menambah nafsu makan. Ini untuk daya tahan tubuh. Alhamdulillah, bismillah. Karena ini nggak ada gejala, jadinya di sini ini dikasih cuma vitamin aja gitu setiap harinya. Ya ini adalah kamar Yeni. Nah ini ruangannya. Ini ruangannya ada tempat ruang tamu. Nah mejanya. Di sini ada kamarnya itu ada 2 gitu. Ini kamar dengan single satu. Ini yang kamar satunya itu dengan 2 tempat tidur gitu. Dan juga ini ada lemarinya tuh. Terus dilengkapin sama AC setiap kamar. Nah ini adalah ruang untuk berjemur pakaian gitu. Ada wastafel. Dan ini adalah toiletnya. Toiletnya kayak gini. Jadi ada water heater, wastafel, gitu. Terus di sini juga dilengkapin sama wifi. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, gitu. Jadi ini adalah malam ketiga Yeni ada di Wisma Atlet. Jadi sekarang Yeni mau cerita bagaimana proses Yeni bisa sampai dengan ada di Wisma Atlet ini. Nah jadi memang sebelumnya 2 minggu lalu atau minggu lalu lah, Yeni kan memang ada rasa panas ya, kemudian pusing. Dan semalam akhirnya ada flu pilek gitu, tapi nggak ada ngerasain gejala lain. Selama flu itu keluar cairan hidung lah, itu 2 hari kemudian sehat, nggak merasakan sakit apapun gitu. Nah kebetulan ada tes swab antigen gratis, jadi ini ikut kegiatan itu gitu. Nah ternyata setelah 5 menit setelah di tes antigen hasilnya adalah reaktif gitu. Jadi karena dari antigen itu biar tahu ada virus apa, jadi ini lanjut di tes PCR.
Nah, jadi tes antigen itu hari Senin tanggal 4 Januari, kemudian langsung datang ke Puskesmas Pancoran. Karena di Puskesmas itu kita nggak langsung tes, jadi dijadwalin dulu sama pihak Puskes gitu. Nah, jadi dapat jadwalnya besoknya hari Selasa tanggal 5 Januari. Kemudian setelah di tes PCR, untuk tes PCR itu nggak langsung dapat hasilnya, tapi kurang lebih 3-4 hari lah gitu dari hari Selasa. Kemudian ini dapat informasi dari pihak Puskesmas itu hari Sabtu siang lah, yang bahwa hasilnya adalah positif. Jadi dari pihak Puskes suruh prepare untuk dicarikan tempat untuk karantina gitu. Sorenya sekitar jam 5:30 jalan dan baru diinformasikan bahwa ini akan dibawa ke Wisma Atlet gitu. Jadi ada beberapa orang, jadi kurang lebih 8 orang lah. Setelah di Wisma Atlet itu nanti kita diregister dulu gitu. Ditanya areanya di mana tinggalnya, terus apakah kita ada kegiatan 2 minggu sebelumnya gitu, terus pernah keluar kegiatannya keluar kota apa enggak gitulah. Terus ditanya apakah ada penyakit bawaan seperti tensi tinggi, terus jantung, terusnya kolesterol, jadi seperti itu. Nah, di selama pendataan kita juga diperiksa tensi. Proses untuk administrasi dan pendataan dari kedatangan kita itu jam 6:30 lewat, jam 6.36 lah. Itu sampai dengan jam 9.30 baru dapat kamar gitu, karena kan ketika datang ke sini itu ramai banget gitu. Nah, setelah dapat kamar jam 2 pagi itu kita didatangin sama dokter. Nanti dilakukan pendataan ulang dan record medis ya, informasi apakah kita ada penyakit lainnya gitu. Waktu administrasi kita dikasih gelang gini nih, nama sama ini adalah RM itu record medis gitu, jadi biar ketahuan lah kalau cewek yang pink, cowok yang biru. Besoknya itu pagi-pagi kita di sini ada jadwal pemeriksaan, jadi kita dikasih informasi bahwa nanti ada grup WA, terus setiap informasi obat, makan itu jadwalnya adalah jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Hari kedua Yeni di sini dilakukan pemeriksaan tensi dan saturasi gitu. Saturasi adalah kadar oksigen kita di dalam darah, dan tensi. Setelah itu nanti di dalam ruangan didatangin oleh perawat atau dokter untuk timbang berat badan gitu. Jadi berat badan awal kita masuk ke sini itu dicek juga gitu. Setelahnya nanti dapat jadwal untuk pemeriksaan jantung. Setelahnya baru ambil darah. Kita di ronsen gitu. Jadi di tes dalam ya, di ronsen. Selama full day itu dilakukan pemeriksaan medis gitu sama tim dokter dan perawat di Wisma Atlet gitu. Jadi kita tuh benar-benar dicek gitu, selain COVID kita ada penyakit lain nggak gitu. Di sini pun juga kegiatannya sebenarnya ada ya, jadi kita bisa turun kalau pagi atau sore untuk olahraga gitu, berjemur atau apa aja, lari, ada senam juga. Jadi di sini tuh ada
instruktur senam juga gitu, bisa main volley, badminton gitu. Ini tanggal 10 mau pemeriksaan jantung. Nggak semua, ada sekitar 1, 2, 3, 8 orang. Jadi kemarin tesnya ada pemeriksaan darah, sekarang pemeriksaan malamnya pemeriksaan jantung. Sekarang jam 20.20 kita ke instalasi gawat darurat. Nah, di sini nanti di situ di ronsennya di situ. Ini ruang ICU. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, ini sedang melakukan aktivitas pagi ya. Sekarang jam 8.30. Biasanya lebih pagi karena cuaca sekarang mendung. Jadinya agak sedikit telat ya. Jadi di sini setiap pagi ada kegiatan gitu ya, jalan kaki, lari gitu, olahraga, dan juga ada senam. Tuh. Jadi ada instruktur senam di sini gitu, jadi orang bisa olahraga bareng. Good ya. Ini mau ngejelasin gimana cara kita mau order barang gitu, karena kan di sini nggak ada minimarket, restoran atau kantin ya gitu. Jadi kalau kita mau beli makanan ataupun keperluan kebutuhan untuk sehari-hari itu kita pesan via online gitu. Nah, nanti yang ditunjukin dimana kita ngambil barang gitu, karena drivernya itu akan datang di pos-pos tempat untuk naruh barang. Jadi setiap tower itu ada pos untuk tempat keluar masuk barang ya gitu. Jadi nanti di posisinya ada di lobi. Nah, di setiap lobi itu ada penjagaan gitu. Jadi setiap pengirim yang datang ke sini itu dicek sama ada tentara di depan, barang-barang apa yang bisa masuk sama yang enggak. Terus nanti sampai sini diterimain, harusnya ada petugasnya gitu. Jadi nggak boleh sama pasien COVID-nya merimain sama orang yang ngirim. Jadi kayak gini. Nah, nanti paketnya akan dicek di sana dulu sama petugas ya, kayak gitu. Pengirimnya nanti barangnya dicek, dibongkar, diperiksa. Nah, nanti akan diterima sama petugas yang sana, yang pakaian APD gitu. Nah, nanti baru paketnya kita ambil. Nah, ini dia paket aku nih. Thank you. Sekian saja video kali ini. Diharap video-video yang di-share oleh Yeni ini amat berguna untuk kita semua, info-info yang diberikan. Dan insya Allah kami akan share part yang berikutnya, part yang seterusnya, di mana Yeni akan menunjukkan tentang aktivitas beliau yang lain seperti senaman dan info-info lainnya lah, sehingga waktu dia insya Allah pulang next week. Jadi sama-sama saya harapkan semoga dapat mendoakan isteri saya, semoga beliau berada dalam keadaan yang sehat dan semoga Yeni cepat sembuh. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan berjumpa lagi kami di video yang seterusnya. Bye.